Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Ranita ingin menyampaikan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Bahasa Indonesia Era 4.0. Wealth and Future 2016 menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 berdampak pada perkembangan berbagai bidang sebagai konsekuensi dari adanya penemuan teknologi terbaru seperti desain perangkat lunak tertentu. Mengapa kita tidak mempercepat? Karena kosakata resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 6 bahasa tersebut sudah sangat luar biasa banyaknya. Seandainya kosakata tersebut saling silang dimuat dalam kelompok besar, hal itu akan mempercepat dan memperbanyak kosakata bahasa Indonesia. Dunia sangat mengalami disrupsi, tetapi di area ini revolusi 4.0 juga menyediakan berbagai kemungkinan, antara lain terhubungnya jutaan manusia melalui perangkat bergerak, seperti adanya daya proses yang sangat cepat dan masif, adanya kemampuan penyimpanan yang hampir tak terbatas, adanya akses pengetahuan, hiburan, edukasi yang hampir tak terbatas, dan terjadinya berbagai terobosan baru yang sangat luas. Aplikasi seperti aplikasi Kelana Bahasa. Aplikasi Kelana Bahasa merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk merekam dan mendokumentasikan kosakata yang dipakai oleh pengguna internet dari semua bahasa. Kosakata yang terekam tersebut didokumentasikan untuk mengembangkan kosakata yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia dengan peminjaman kosakata dari bahasa lain. Sejarahnya, pola tipologi suatu bahasa berkembang dengan cara peminjaman kosakata dari bangsa lain. Contohnya, pinjaman dari sampo karena adanya inovasi teknologi pada era revolusi era 1.0 menjadikan bahasa tersebut menjadi lokalisasi. Adanya 3 alasan menurut Wealth and Future adalah kosakata yang belum ada seperti laser, kosakata yang serta konvensional dan internasional digunakan seperti komputer, serta kosakata frasa yang menjadi lebih canggih yang jika diambil dari bahasa Inggris seperti just in time. Inovasi teknologi seperti internet diprediksikan akan mengakibatkan adanya transportasi atau kosakata yang telah dipinjam kembali ke bahasa sumbernya dengan makna yang terpisah dari makna aslinya. Peminjaman kosakata dari bahasa lain akan tetap ada dengan hipotesa mungkin lebih tinggi pendidikan dan status sosial, maka banyak peminjaman kosakata yang dilisankan seseorang. Perkembangan internet pada era globalisasi industri 4.0 dapat mempercepat adanya peminjaman kosakata dari bahasa lain. Pada era digital, setiap individu memiliki kesempatan untuk membagi pengalaman mereka. Dalam era digital, teknologi bahasa membantu manusia dalam berkolaborasi, berbisnis, berbagi pengetahuan, dan berpartisipasi dalam pendekatan sosial dan politik, terlepas dari permasalahan bahasa dan keahlian menggunakan komputer. Contoh keterlibatan bahasa Indonesia adalah menemukan informasi dengan mesin mencari, mengecek ejaan dan tata cara dengan prosesor kata, dan menerjemahkan halaman web melalui layanan daring
Kekurangan yang masih ada dalam perkembangan teknologi bahasa yang sekarang adalah penggunaan pendekatan statistik yang tidak tepat serta pengetahuan dan metode linguistik yang tidak tepat secara lebih mendalam. Makna kata dalam level leksikal misalnya dapat berbeda lagi dengan level sintaks. Selain itu, popularitas aplikasi media sosial seperti Twitter dan Facebook mengusulkan adanya kebutuhan akan teknologi bahasa yang canggih yang dapat memonitor postingan, menyimpulkan diskusi, menyarankan tren pendapat, mendeteksi respon emosional, atau mengidentifikasi pelarangan hak cipta. Komputer kuantum saat ini sudah menjadi aplikasi bagian raksasa, menjelma menjadi raksasa baru dalam aplikasi Google dan Microsoft. Ambisi mereka mencerminkan transisi yang sangat luas dan kompleks yang terjadi di laboratorium penelitian dan pengembangan akademis, seperti bergerak dari sains murni menuju rekayasa. Bahasa adalah akumulasi pemikiran dalam hidup kata dan kalimat. Makin kompleks pemikiran yang ada, makin kompleks juga aksentuasi kata atau kalimat yang akan digunakan dalam menyatakan pemikiran tersebut. Berbagai penemuan baru membutuhkan kosakata baru dalam penguraiannya. Oleh karena itu, bahasa mempunyai fungsi intrinsik sebagai suatu sistem pengacuan yang menghubungkan dunia konsep yang dengan lambang verbal. Bahasa memiliki fungsi sosial yang bersifat komunikatif, ekspresif, dan integratif. Ketika William Spence W.S. menciptakan Hamlet, kosakata dalam bahasa Inggris sangat terbatas untuk mewadahi pemikiran karyanya tersebut. W.S. menciptakan kosakata berdasarkan insting dan bunyi di alam raya yang disaksikan, dan tercetuslah berbagai kosakata baru tersebut. Perkembangan program kecerdasan buatan seperti ini memungkinkan dapat dihasilkannya aplikasi glosa bahasa yang menghimpun kosakata yang tersebar di internet dan berbagai bahasa yang berbeda. Perkembangan ide pohon kamus atau korpus Indonesia yang sudah dan akan dilakukan perlu dipercepat. Tahap selanjutnya adalah apa yang dinamakan kosa bahasa. Dengan pengelolaan ini, pengembangan bahasa akan lebih cepat asalkan kita dapat memasukkan semua kosakata dari buku, jurnal, dan sebagainya yang ada di dunia maya dengan cara bekerja sama dengan berbagai lembaga di seluruh dunia. Ide dasarnya pada awalnya Facebook yang mengeluarkan uang kripto yang dapat menjajarkan seluruh mata uang di dunia. Di dalam dunia bahasa, aplikasi Klona Bahasa menjajar kosakata di seluruh dunia. Bahasa yang tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia diambil dari website kamus atau kamus yang lain. Setidaknya ada 6 bahasa PBB. Semuanya Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia tahun 2020 di Jogja, memberi kesempatan emas untuk mengeluarkan gagasan ini. Itulah ide kamus
Ide pohon kamus terinspirasi dari kuliah filsafat ilmu pengetahuan dahulu. Adanya pohon filsafat KBBI dengan dukungan kamus bahasa daerah. Itulah kamus dunia maya yang akan berkembang. Itulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.